karena beberapa penyakit bisa menimbulkan kulit jadi kering. Contoh yang paling gampang dijumpai adalah penyakit diabetes mellitus. Selamat malam semuanya. Kita menunggu Dokter Santi untuk bergabung pada malam hari ini. Kita mau membahas mengenai kulit kering. Topik malam hari ini adalah tentang kulit kering. Ada yang punya permasalahan kulit kering? Selama pakai masker suka ngerasa makin kering nggak sih kulitnya? Kulit kering. Kulit kering malam hari ini pembahasannya. Aduh, kulit kering makin kering belakangan ini dok, panasnya minta ampun ya kan. Udah Iya. gitu pakai kegesek-gesek masker. Kenapa sih kulit bisa kering dok? Ya karena ngikutin kantong, ikut kering. Bercanda. Tahu aja. Ini mau tanggal-tanggal gak enak ya. Iya. Padahal udah buka. Nah, Iya. tapi ini ngomong-ngomong tadi, kita kembali ke permasalahan kulit kering Kulit ya, kering. bukan kantong kering. Nah, Kering, ya. kenapa dok bisa sampai kering itu kulit? Nah, sebenarnya kalau dibilang kulit kering tuh faktornya dua. Faktor eksternal sama faktor internal. Nah, kalau faktor yang internal itu ya memang dari gisinya, karena kan kecantikan kulit, glowingnya kulit, lembabnya kulit itu ada pengaruh dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kemudian faktor genetik, jadi memang jatahnya terberinya dari Tuhan, kulitnya memang bagus, ya bagus gitu. Kalau kulitnya memang kurang baik, ya kurang baik. Tapi ada juga faktor eksternal, faktor lingkungan, faktor yang dari luar yang mempengaruhi si kulitnya. Nah, contohnya cuaca nih yang tadi Rara bilang, udah gerah, panas gitu ya, kering. Apalagi kalau kita keluar berangin-angin, kena matahari, UV-nya gitu. Dimana orang-orang sekarang ini kan suka banget berjemur nih, ya kan? Nah, tapi seperti yang Dokter Santi bilang, apa-apa yang baik apabila dikerjakan dengan secara berlebihan, hasilnya belum tentu baik. Demikian juga berjemur. Berjemur baik, tapi kalau berjemurnya kulitnya rusak, kulitnya jerit-jerit help gitu kan. Ya, jadi paparan sinar UV yang berlebihan itu juga membuat kulit menjadi kering dan rusak gitu ya. Terus ada juga paparan zat kimia. Sekarang kan lagi ngetren apa-apa semprot-semprot alkohol gitu kan, bersih-bersih barang-barang dengan pemutih yang diencerkan gitu. Dan itu paparan-paparan zat kimia itu sedikit banyak berpengaruh pada si kulitnya. Terus belum lagi perubahan hormonal. Kalau pada misalnya menjelang menopause pada perempuan atau ketika kehamilan, menjelang kehamilan, sesudah melahirkan itu terjadi gejolak hormonal yang bisa menyebabkan perubahan struktur kulit gitu. Kemudian hormonal. Ada juga gejolak darah muda. Serem rasanya ya. Berasa film tahun 70-an ya dok. Iya, berasa tua banget. Terus bisa juga keadaan kondisi penyakit. Karena beberapa penyakit bisa menimbulkan kulit jadi kering. Contoh yang paling gampang dijumpai adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi orang-orang yang kena kencing manis, itu kalau diperhatikan, kalau kencing manisnya itu tidak terkontrol dengan baik, itu biasanya bagian tungkai ya. Bagian tungkai bawah, jadi dari lutut sampai ke ujung kaki, itu biasanya kering. Jadi kelihatan kayak bersisik, warnanya berubah kehitaman, itu karena penyakit. Terus penyakit yang lainnya yang bisa menyebabkan kulit kering, psoriasis ya. Bisa juga gangguan tiroid, hormon tiroidnya berfungsinya agak-agak rendah, jadi penyakit hipotiroid. Itu juga gejalanya kulit yang kering. Jadi penyebabnya macam-macam. Nah tadi tuh sudah diketahui penyebabnya kulit menjadi kering. Nah tanda-tandanya kita udah mulai worry nih. Ini tuh udah kering nih berarti gitu. Kita bisa tahu ketika kulit kita udah kering itu seperti apa? Apakah sampai harus flaky-flaky keluar baru kita nyadar itu udah kering, atau sebenarnya dari stage awal kita udah bisa tahu?
pertama kita lihat dulu nih penyebabnya apa. Kan tadi udah banyak nih, apakah penyakit, apakah hormonal, apakah cuacanya, kena matahari, atau kebiasaan yang buruk tadi, mandi, sukanya mandinya air hangat tapi yang cenderung panas. Nah, Aku. ya itu.